Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, di antara tanda kiamat adalah munculnya Dajjal. Ia akan muncul di Asbahan dan diikuti 70.000 orang Yahudi. Dajjal akan keluar dari Yahudiyah Asbahan dan 70.000 orang Yahudi yang memakai mahkota akan jadi pengikutnya. Hadis riwayat Ahmad, Hasan. Rupanya, sebagaimana telah menanam pohon gorkot, Zionis Israel saat ini juga telah menyiapkan 70.000 pasukan khusus dengan pedang terbaik untuk menyambut Dajjal. Dajjal akan keluar dari Yahudiyah Asbahan dan 70.000 orang Yahudi yang memakai mahkota akan jadi pengikutnya. Hadis riwayat Ahmad, Hasan. Hal itu diberitakan di majalah Asy-Syarqil Awsat. Di majalah Asy-Syarqil Awsat, majalah Timur Tengah, diberitakan bahwa di Asbahan hari ini telah standby 70.000 lelaki dengan jubah khusus agama Yahudi dan telah siap senjata-senjata terbaik dan senjata manual. Pedang-pedang terbaik dari besi-besi terbaik sudah siap dan ada di tangan mereka. Agama Yahudi hari ini sangat yakin ini adalah tahun-tahun di mana Dajjal akan keluar dan memimpin mereka. Menurut keyakinan Yahudi, Dajjal akan menaklukkan seluruh dunia. Ini pula yang diyakini oleh Dajjal ketika dia berkata kepada Tamim Ad-Dari, "Ketika saya lepas nanti, maka saya akan taklukkan seluruh kota-kota di muka bumi. Tapi kekuasaannya tidak akan lama, karena ia akan mengepung Al-Mahdi. Ketika Al-Mahdi dan kaum mukminin tidak mampu melawannya, disitulah Allah menurunkan tanda kiamat besar berikutnya, yakni turunnya Nabi Isa. Diantar dua malaikat di waktu subuh, di masjid yang ada menara putihnya." Ibnu Katsir dan para ulama Al-Husnah menjelaskan, turunnya Nabi Isa itu di Damaskus, di masjid yang ada menara putihnya, atau Masjid Jami Amawi. Menurut sejarah, kota-kota di Iran adalah tujuan utama pelarian bangsa Yahudi saat Yerusalem kuno di bumi hanguskan kerajaan Babilonia sekitar 500 sebelum Masehi. Tak mengherankan ketika Yahudi berhasil menganeksasi wilayah Palestina untuk mendirikan negara Israel, mayoritas warga Yahudi di wilayah pendudukan berasal dari kota-kota di Iran, terutama Tehran, Isfahan, dan Hamedan. Warga Yahudi yang eksodus dari Iran diperkirakan mencapai 120.000 orang. Walaupun telah berdiri negara Israel, Iran tidak berarti ditinggalkan. Menurut Komite Yahudi Tehran, saat ini komunitas Yahudi di Iran tersisa 25 hingga 30.000 orang. Terbanyak di Tehran sekitar 15.000 orang. Bagi sebagian Yahudi, Iran memang dianggap tempat suci karena mereka meyakini beberapa nabi dan Bani Israel seperti Nabi Daniel alaihissalam dimakamkan di Iran. Kota Isfahan sendiri bagi Yahudi punya nilai sejarah yang tinggi. Selain dahulu adalah salah satu kota terbesar di dunia, Isfahan adalah kota pengungsian pertama bangsa Yahudi pasca pemusnahan kota Yerusalem. Isfahan di abad pertengahan sempat menjadi ibu kota negara pada masa dinasti Safawiyah beragama Syiah dan dinasti Seljuk. Walaupun jumlah komunitas Yahudi di Iran sekarang hanya sekitar 30.000 orang, tetapi mereka diberi kebebasan beribadah seluas-luasnya oleh pemerintah Iran yang sekali lagi konon katanya anti-Yahudi. Selama ini kita memang dinina-bobokkan oleh opini yang berkembang bahwa Iran adalah negara anti-Yahudi. Opini yang selama ini kita telan mentah-mentah. Tak banyak yang tahu bahwa sejatinya Iran berkolaborasi dengan Yahudi untuk menghancurkan umat Islam. Munculnya agama Syiah yang merupakan gado-gado Islam, Yahudi dan Majusi yang diciptakan Abdullah bin Saba, seorang Yahudi asal Yaman, merupakan salah satu bukti yang menguatkan chemistry ini. Opini yang digoreng media mainstream internasional yang dikuasai Yahudi nyatanya juga tak pernah terbukti. Kegarangan Iran hanyalah gertak sambal. Iran berkonfrontasi dengan Israel. Demikian juga Amerika Serikat dan sekutunya tak pernah terbukti menyerang Iran yang diopinikan sering menjadi sasaran kecurigaan Amerika Serikat soal senjata nuklirnya. Iran memang demikian kondusif sebagai kawah candra di muka pasukan militan Yahudi akhir zaman. Semoga yang selama ini mengatakan bahwa Islam dan Syiah hanya beda mazhab segera kembali punya akal agar tidak menjadi bagian dari pendukung pasukan Dajjal.